Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir surah At-Takwir, yang mana pada pagi hari ini, pada hari ini telah mencapai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu lan nalikane utawi pira-pira nyawa. Lan nalikane utawi pira-pira nyawa zuwijat iku wasden gandengake. Wis den gandengake marang kurinat den gandengake bi ajsadiha kelawan pira-pira jasate. Jadi ketika itu setelah manusia mengalami yang namanya hari kiamat, ya, itu semua nyawa baik yang sudah meninggal lama, yang baru meninggal, atau yang meninggalnya gara-gara apa saja, gara-gara kecelakaan, gara-gara memang sudah waktunya meninggal, atau meninggalnya itu gara-gara dibakar, ya kan, itu akan dipertemukan kembali antara nyawa dengan jasadnya, seperti itu. Jadi ketika hari kiamat tersebut itu, ketika sudah masuk sudah kehancuran dunia sehancur-hancurnya, seperti saya ceritakan di minggu yang kemarin, itu setelah semua itu berlalu, kemudian semua nyawa meninggal, ketika sudah masuk kembali, ya kan, masuk kembali ke alam lain maksudnya, itu semua nyawa dipertemukan kembali dengan jasadnya masing-masing. Sing mati ini diobong, yuk tetap balik nanggone jasadnya dewe. Seperti itu. Ayat ke-8. Wa idzal mau'udatu lan nalikane utawi bayi wadon. Al jariyatu tegese bocah wadon bayi, ya kan, tuduk fanu kang den pendem hayatan hale urip khaufal ari krana kuwatir cela wal hajatilan miskin. Suilat iku den takoni tabki tan krana nyela liqatiliha marang wong kang mateni mau'udah. Kita sambung ayat 9. Bi ayyi dzambin kelawan endi-endi dosa, takonane ngene iki. Bi ayyi dzambin kelawan endi-endi dosa kutilat den pateni apa mau'udah. Wa quri'at lan den waca apa lafal kutilat bikasritai kelawan kasroe tak, berarti dibaca mabni majhul, kata kerja pasif. Hikayatan krana nyritakake lima marang perkara tu khoto bukang den omongi apa mau udah bihi kelawan ma wa jawabu halan jawabe mau udah jawabe bocah bayi sing dipendem ditimbun hidup-hidup, ya kan, antakula yento jawabi sapa mau udah, yento jawabi sapa bocah wadon sing dipendem hidup-hidup tadi, kutil tu dipateni sapa ingsun bila dzambin kelawan tanpa dosa. Jadi ayat ini itu, ya kan, menceritakan tentang kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah. Jadi orang-orang zaman jahiliyah, orang-orang Arab zaman jahiliyah itu kalau memiliki anak perempuan itu seakan sesuatu yang sangat memalukan. Ini pernah juga dialami oleh sahabat Umar sebelum beliau mengenal Islam. Beliau itu pernah mengubur anaknya yang perempuan itu hidup-hidup. Dia malu seorang kesatria, ya kan, seorang
singa padang pasir julukannya Umar memiliki anak perempuan yang anak perempuan itu waktu itu dianggap sebagai seseorang yang lemah. Kemudian ketika memiliki anak perempuan, kebiasaan pada zaman itu adalah anaknya dikubur. Atau karena miskin. Ini kejadian seperti ini itu masih terjadi, ya kan, banyak terjadi di zaman sekarang juga banyak. Di negara India, kalau nggak salah, itu ada kebiasaan bahwasanya di negara India itu kalau terjadi prosesi pernikahan, itu kebiasaan yang terjadi adalah anak perempuan, ya kan, itu yang justru melamar anak laki-laki. Dan ketika melamar, itu lamarannya itu bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang sedikit, tapi sesuatu yang sangat banyak. Sehingga ketika punya anak, ya kan, punya anak perempuan, iku wis ketok moto kudune nabung sing akeh, mempersiapkan masa depan anaknya. Dan sekiranya nanti ketika sudah waktunya menikah, dia itu wis ono danane. Hingga akhirnya di sana itu ketika sudah mau menikah, itu direwangi nabung, direwangi kerja, ya kan, direwangi kerja, direwangi utang bank. Hingga akhirnya nek sing wong iki mang bener-bener orang duwe temenan, ya kan, ketika dideteksi kok anaknya itu perempuan, ya wis digugurke. Seperti itu. Nah, yang seperti itu loh, nanti anaknya itu ketika zaman akhir itu ditanyai, kowe ndek mben dibunuh hidup-hidup itu gara-gara apa? Kemudian anaknya itu nanti jawabi, duh Gusti, ya Allah, saya itu dibunuh bukan karena sebab apa-apa. Bahkan saya tidak melakukan kesalahan. Saya itu tidak melakukan kesalahan. Oga duwe dosa apa-apa tapi aku dibunuh. Ngono kuwi itu karena mencela orang yang membunuh. Wa idza suhuful nalikane utawi pira-pira catatan amal. Suhuful amali tegese ceket pira-pira catatan amal nusyirat iku wis digelar bitahfifi kelawan maca enteng wa tasdidilan maca berat. Nusyirat au nusyirat maksude ai futihat tegese den buka wa busitot lan den gelar. Jadi ketika itu, ya kan, setelah terjadi prosesi huru-hara hari akhir, wong-wong wis menyelamatkan diri sendiri, ya kan, nah akhirnya tetap mati, wis dihidupkan kembali, dipertemukan dengan jasadnya, kemudian diberikan catatan amal. Ono sing catatan amale diberikan dari tangan kanan, maka orang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung. Ono sing diberikan catatan amal dari kanan kiri, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak beruntung. Lah, ketika itu orang-orang zaman itu, ya kan, itu yo ono sing ngeyel. Duh Gusti, aku nang donya iku ngene. Duh Gusti, aku nang donya itu termasuk wong sing sregep-sregep. Tapi kenapa kok ngeten catatan amal kula? Ya kan? Hingga akhirnya ketika ditanya, ya kan, ditanya di yaumul hisab, ono wong sing karena mulutnya ini wis namanya orang itu namanya membela dirinya kan. Hingga akhirnya ketika itu ada sebagian besar orang yang mulutnya itu dikunci. Diceritakan dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya itu dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, kemudian tangannya itu ngomong dhewe, tiba-tiba iso ngomong. Iso apa gak? Ya iso, wong kersane Gusti Allah. Kemudian iso ngomong, menceritakan tentang bagaimana perlakuan dia ketika masih hidup di dunia secara gamblang dan jujur. Soalnya apa? Nek sing mulut iki iso ngapusi, tapi kalau tangan yang melakukan kan gak iso ngapusi. Mau nenjiko senengane jiko jajane kancane, senengane jiko
dolanane kancane, senengane jiko hal-hal yang berbau mewah dan itu milik orang lain. Senengane nyuri, korupsi, ya kan? Kemudian suka berbuat yang tidak sesuai dengan syariat dan disaksikan oleh kakine. Ya Allah Gusti, tangane ngomong, ya Allah Gusti, hambane panjenengan sing niki niku teng donya senengane korupsi, senengane nyogok, senengane melakukan hal-hal sing di luar batas. Terus kakinya menyaksikan, nggih Gusti kula sebagai saksinya. Itu seperti itu di hari kiamat. Ngono. Kemudian ayat ke-11. Wa idas sama ulan nalikane utawi langit. Kusyitat iku wos den copot apa langit. Ainuzia tegese den copot an amakiniha tegese den beset. An amakiniha saking pira-pira panggonane langit. Kamayat yunza'u kama kaya perkara. Yunza'u kama yunza'u kaya anggone den beset al jildu apa kulit minasyati saking wedhus. Jadi ketika itu gunung-gunung ketika itu langit-langit itu dicopot dari tempatnya. Dicopot dari tempatnya seperti orang yang bodeki kulit wedhus. Disiseti hingga akhirnya hancur. Wong sing langit itu sesuatu yang sangat luar biasa besar. Itu pada waktu itu Tuhan hancur, dibeset saka kaya dene besete kulit wedhus. Wa idal jahim lan nalikane utawi neraka jahim, an-naru tegese neraka su'irat iku wis den urupake, dihidupkan apinya sudah siap untuk dihidupkan bitahfifi kelawan maca ringan su'irat wa tasydid lan maca berat maca tasydid su'irat ai udijat tegese den uripake. Jadi ketika itu karena memang ono proses hisab, ono pembagian amal tadi ya, ono timbangan amal. Nengkono pada akhirnya itu ada dua tempat. Yang pertama adalah ini tadi, jahim, neraka maksudnya. Neraka bulat-bulat genine. Siap untuk ditempati bagi yang memang ahli neraka. Kemudian wa idal jannatu lan nalikane utawi suwarga uzlifat wos den parekake. Ai kuribat tegese den parekake li ahliha marang ahline swarga liyadkhulu supaya padha manjing sapa ahli swarga ha ing swarga. Jadi ketika itu ya kan ada dua tempat. Yang pertama nerakane wis disiapno, sing kedua adalah surgane ya wis siapno. Sing ahli neraka dimasukno nang neraka, sing ahli swarga ya dimasukno nang swarga. Seperti itu. Jadi kalau yang kemarin ayat 1 sampai 6 itu kejadian sebelum hari kiamat yang membarengi hari kiamat. Kemudian yang 8 sampai 13 ini adalah kejadian setelah hari kiamat. Kemudian idza wa jawabu idza, dan ini tadi kan dari ayat 1 sampai ayat 13 ada idza semua. Ini ada jawabannya. Wa jawabu idza awwala surrati wa ma'atuf 'alaiha di ayat 14. Alimat mongko bakal weruh sapa nafsun sapa awa-awaan ai kullu nafsin tegese semua orang waqata hadhil madhkurat ing dalem iki-ikilah perkara kang wis den tutur. Wa huwa ya utawi al madhkur, wa huwa ya utawi al waqtu yaumul qiyamati iku dina kiamat. Ma ing perkara ahdarat kang wis nglakoni sapa nafs min khairin saking bayane saking perkara sing apik wa syarrin lan perkara sing ala. Jadi
ketika semua itu sudah terjadi, ya kan, wis nengkono wis terjadi semuanya, wis mati, wis untuk hisab dan lain-lain, saat itulah manusia itu baru sadar, menyesal, sadar sing gak percaya dino kiamat yo menyesal karena tidak percaya, sing waktu di dunia kafir, ya kan, orang gelem masuk Islam yo menyesal karena ketika hidup tidak mau percaya dengan agama Islam. Sing Islam, sing soleh, ya kan, yuk menyesal. Kenapa? Karena dia itu ketika di dunia kok tidak melakukan sesuatu yang nilai amalnya itu banyak. Dini kok ngene iki ndek mben aku iku gelem nglakoni ngamal sing akeh, mongko bakal jatah nikmatku, ya kan, tentu akan lebih banyak. Seperti itu. Lah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menyembah Islam, ya kan, yang ateis, tidak mau masuk Islam maksudnya, yang ateis, kemudian tidak percaya adanya Allah dan lain-lain, atau bahkan yang memusuhi Islam secara terang-terangan, itu kan berarti dia itu melakukan keburukan. Maka ketika hari kiamat, ketika sudah masuk pada sesi ini, wis nanggone akhirat nanti, dia itu akan menyesal karena telah melakukan keburukan yang seburuk-buruknya seperti itu. Dan balasannya apa? Yuk sesuatu yang buruk. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sesuatu yang menyebabkan dunia itu hancur itu sebenarnya banyak sekali. Dan kehancuran dunia beserta isinya, semesta alam ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka kita sebagai manusia yang masih hidup, ya kan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu dan kesempatan, kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menabung amal yang dapat kita panen ketika kita itu sudah kembali kepada Allah, kembali menghadap Allah, ya. Kemudian nantinya amal ini itu dapat kita jadikan sebagai sangu, yang mana sangu ini dapat kita jadikan sebagai uang jajan kita ketika nanti sudah masuk di fase akhirat. Seperti itu. Lah, bagaimana nanti nasib-nasib orang-orang yang tidak sempat beriman, ya kan? Maka disinilah peran kita, mumpung mereka masih hidup, mumpung kita masih hidup, peran kita adalah dakwah, ngiling nomor kepada mereka, ya kan? Meskipun seperti saya utarakan di pelajaran kemarin, masalah soal hidayah, soal dia menerima atau tidak itu adalah kekuasaan Allah, namun kewajiban kita adalah memberikan dakwah, memberikan ajakan. Ayo Kang, ayo Mbah, sampean wis tuwa, ya kan? Wis tuwa, wis wayahe ngadep karo Gusti Allah. Seperti itu ya. Ada sebuah qaul dalam bahasa Arab yang mengatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu esok hari akan mati. Ini menerangkan bahwasanya yo kerja, lurudu ya lurudu, duit luru ma'isyah ya luru ma'isyah, tetapi jangan sampai luru ma'isyah, kerja dan lain-lain itu kita itu sampai melalaikan kehidupan kita di akhirat. Kerja itu jesuwe, ya kan, masih setiap hari, ya kan. Tapi kalau soal akhirat kok kita itu tidak mau mengumpulkan amal, maksudnya kita itu harus memiliki khawatir, mbok menawa saya itu besok pagi akan meninggal, terus kemudian sangu saya itu apa, kemudian bekal saya itu apa, seperti itu. Maka jadi manusia kudu iso mengatur waktu, wayahe ibadah ya ibadah, wayahe kerja ya kerja, seperti itu. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.